Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan memeriksa mantan Hakim Aswanto untuk mengusut dugaan pengubahan substansi dari putusan MK. Selain Aswanto, Ketua MK Anwar Usman juga akan memberikan keterangan pada Majelis Kehormatan MK hari ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan Marcelina Tumundo langsung dari Mahkamah Konstitusi Jakarta. Marcel, apakah pihak-pihak yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan MK sudah tiba, termasuk mantan Hakim Aswanto? Belum semuanya, Livia, pihak-pihak yang akan dijadwalkan untuk diperiksa hari ini hadir di Mahkamah Konstitusi, terutama untuk Aswanto. Dalam pantauan kami sampai dengan saat ini belum juga tiba di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Dan sebelumnya kalau sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan oleh Majelis Kehormatan atau MK, hari ini ada dua pihak yang dijadwalkan untuk dimintai keterangan terkait dengan bunyi frasa ataupun putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal 23 dan 27 Undang-Undang MK yang akhir-akhir ini menjadi polemik. Dua orang yang dijadwalkan untuk diperiksa ini adalah mantan Hakim Konstitusi Aswanto dan kemudian Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga saat ini belum bisa menjalani pemeriksaan dari MK. Nah, terkait dengan kapan atau jam berapa jadwal pemeriksaan ini akan dilakukan, kami sudah mencoba menghubungi dari pihak Ketua Majelis Kehormatan MK, I Dewa Gede Palguna. Ia menyatakan bahwa untuk penjadwalan pemeriksaan ini akan berjalan secara tentatif atau dalam waktu yang belum bisa ditentukan karena akan sangat tergantung dari jadwal ataupun kegiatan Hakim MK sendiri yang pada saat ini juga masih menjalani adanya persidangan pembacaan putusan terhadap 9 perkara. Dan dalam pantauan kami sejak tadi pembacaan putusan ini dimulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan sampai saat ini pembacaan putusan masih berlangsung sehingga pihak-pihak yang akan diperiksa seperti Ketua MK, kemudian juga ada anggota dari Majelis Kehormatan MK yang turut berkepentingan dalam pemeriksaan ini belum bisa mengikuti jadwal pemeriksaan karena masih ada jadwal persidangan sehingga belum bisa dipastikan kapan maksud kami pemeriksaan MK ini akan digelar. Tetapi yang pasti tahapan pemeriksaan ini akan terus bergulir karena sebelumnya MK sudah meminta keterangan dari berbagai pihak, termasuk kemarin juga sudah diperiksa Hakim Konstitusi Suharyoto, dimintai keterangan terkait dengan rumusan putusan perkara nomor 103 tahun 2022 yang tengah menjadi polemik sampai dengan saat ini. Kami masih akan terus menantikan terutama terkait dengan kedatangan dari Aswanto yang mana tentunya sangat penting untuk dimintai keterangan karena dari adanya temuan dugaan pengubahan frasa dalam putusan MK tersebut ini akan sangat berdampak terhadap adanya pencopotan Aswanto selaku Hakim Konstitusi. Livia. Marcel, lalu apa saja yang akan didalami oleh MK dari pemeriksaan hari ini? Ya, poin-poin yang nanti akan didalami dalam pemeriksaan MK ini terutama dari kalangan hakim termasuk juga Aswanto. Ini adalah soal apa saja yang menjadi pertimbangan-pertimbangan ketika pada bulan November lalu digelar rapat permusyawaratan hakim atau RPH untuk merumuskan hasil ataupun putusan perkara yang tengah ditangani. Kemudian juga dari pihak MK ini akan mendalami seputar dengan apakah memang ada kesengajaan dalam pengubahan frasa dari kata dengan demikian menjadi kata ke depan atau yang artinya ini ada perubahan secara substansi ataupun sikap dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut soal adanya pemberhentian jabatan Hakim Konstitusi sesuai yang diatur dalam pasal 23 Undang-Undang MK. Kita akan nantikan bersama secara lebih lengkap apa saja hasil pemeriksaan yang digelar oleh MK pada hari ini. Demikian, Livia. Marcelina Tumundo melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda.